makan? Boleh mau makan? Nggak tahu Sesaat lagi, Petro hari ini bersama Istri Megan distribusi bantuan logistik cepat termasuk dan pendistribusi yang menggunakan helikopter ini dilakukan sebenarnya. manik-manik begitu. Kita Halo semuanya, sahabat Koko Kuliner, balik lagi sama gue William. Guys, puji Tuhan banget hari ini kita dapat catering donasi lagi. Nah, catering donasi kali ini kita dapat langsung dari 2 orang. Kebetulan untuk harga menunya sama, jadinya ini gue jalankan bareng ya untuk catering kali ini. Nah teman-teman, hari ini kita dapat catering dari Bapak Raymond pribadi dalam rangka ulang tahun Ayahanda yang ke-60, yaitu Bapak Untung pribadi. Untuk Om Untung, selamat berulang tahun. Saya ucapkan semoga panjang umur, sehat selalu. Dan untuk donasinya kali ini akan kita kirimkan ke Panti Asuhan Holy Angel sebanyak 60 packs atau 60 bento teman-teman ya. Dan untuk selanjutnya, catering donasi kedua, kita dapat dari Bapak Dudi di Bandung. Ya, kalau teman-teman masih ingat video catering kemarin, jadi beliau melakukan catering donasi lagi. Jadi dalam bulan ini, Bapak Dudi melakukan 2 kali catering donasi ya. Kalau Bapak Dudi dalam rangka bersosial aja atau tidak dalam
harapan apa-apa, mungkin hanya minta untuk didoakan biar rezekinya semakin lancar. Amin. Untuk catering donasi Bapak Dudi, hari ini catering donasi lintas keyakinan lagi, yaitu akan kita kirimkan ke Panti Asuhan Al-Ikhlas dengan total anak asuh 53 sudah beserta dengan pengurus-pengurusnya, teman-teman. Oke, langsung lanjut aja ke menu catering kita hari ini. Jadi hari ini kita bakal pakai bento box atau yang sudah biasa teman-teman lihat, bento yang warnanya hitam. Untuk menunya sendiri di sini kita pakai nasi putih, terus nanti ada perkedel kentang kornet, terus ada capcay baso, terus ada ayam goreng mentega atau ayam goreng saus mentega. Dan yang terakhir kita menggunakan sambal kecap, teman-teman ya. Sebenarnya ayam saus mentega ketemu sambal kecap, manis ketemu manis, tapi it's okay. Tadinya gue mau pakai sambal giring merah, tetapi kebetulan hari ini sepertinya kita nggak kekejar waktunya untuk bikin sambal merah ya, karena tadinya udah mau prepare, tapi ternyata yang prepare itu rada kurang sehat gitu ya. Ntar dia lewat nih orangnya nih, yang disuruh sisain sambal taunya dihabisin. Oke. Untuk cateringan ini udah kita prepare semalam, jadi hari ini kita udah siap langsung untuk mengeksekusi aja menu catering kita hari ini. Nah, ini gue udah prepare dari pagi sebelum anak-anak pada siap atau datang ke kedai ya. Nah, teman-teman, gue akan sebutkan dulu bahan-bahannya. Untuk kurang lebih 110 porsi, di sini kita menggunakan 14 liter nasi putih, terus atau beras. Terus untuk bahan perkedelnya ya sebanyak 110 porsi kurang lebih. Gue menggunakan 9 kilo kentang ya, 9 kilo kentang. Di sini kentangnya tinggal sedikit teman-teman, karena gue dari pagi udah bangun, jadi daripada nggak ada kerjaan gue udah mulai goreng-goreng tadi ya kentangnya. Nah, ini adalah kentang yang belum matang ya, yang sudah kita prepare juga dari semalam, sudah dipotong kotak-kotak kayak gini, dipotong kecil-kecil biar cepat mateng ya, jadi kita gorengnya nggak butuh waktu lama. Dan ini adalah kentang yang sudah kita goreng, tuh teman-teman bisa lihat ya. Dan di sini gua goreng beserta dengan kulit-kulitnya ya. Kenapa gua pakai kulitnya? Karena gua pingin masih ada tekstur kulitnya gitu ya. Yang penting si kentangnya ini teman-teman harus cuci bersih terlebih dahulu gitu ya. Oke, kalau gua pribadi bikin perkedel atau bikin segala sesuatu yang menggunakan bahan dasar kentang, gua biasanya lebih suka kalau kulitnya itu nggak dibuang ya. Oke, untuk bumbunya nih, bumbunya ini untuk 9 kilo kentang ya teman-teman ya. Jadi teman-teman tinggal kurangin aja, misalkan teman mau bikin sekilo ya, bahan-bahannya dicatat terus dibagi aja. Garamnya kita pakai 45 gram di sini. Terus di sini ada kenor atau chicken powder ya, teman-teman. Di sini gua pakai 85 gram. Terus di sini gua ada lada 40 gram. Lada putih mau pakai lada hitam atau mix 20 gram lada putih dan 20 gram lada hitam juga boleh. Selanjutnya ada daun bawang. Daun bawang mana, Nah, ini tersangkanya nih yang ngabisin sambal ya, yang udah di-preparein. Taruh sini aja. Nah, ini ada daun bawang, terus bawang putih. Ini daun bawang 1/4 kilo atau 250 gram, bawang putihnya 200 gram. Kornetnya pakai 1 kilo atau 3 kaleng ya, satu kalengnya sekitar 300 gram. Selanjutnya di sini ada terigu ya. Terigunya gua pakai 750 gram dan telur sebanyak 8 butir. Itu aja bahan-bahan untuk membuat perkedelnya. Selanjutnya capcay. Di sini gua bagi dua ya. Di sini ada sayuran keras, di sini ada sayuran lembek. Untuk sayuran kerasnya di sini ada kembang kol, jagung baby sama wortel import. Terus di sini ada sawi putih dan kol. Semuanya udah di-prepare, tinggal direbus aja. Seperti biasa, ini yang keras direbus 1 menit dengan air mendidih. Yang lembek direbus 30 detik dengan air mendidih. Terus di sini ada bombay yang udah diiris untuk nanti kita masak si capcaynya, dan di sini ada bakso ya. Karena kita bikin capcay goreng bakso. Untuk ayam saus menteganya di sini gua pakai full drumstick atau full paha ayam aja, nggak yang lain-lain. Dan kita akan marinasi. Ada mix seasoning di sini, dan ini ada kecap ikan dengan minyak wijen yang udah dicampur. Selanjutnya di sini ada bawang bombay dipotong kotak-kotak, dan ini ada saus menteganya. Dan yang terakhir nanti kita bakal bikin sambal kecap ya. Oke, semudah itu aja bahan-bahan yang kita butuhin untuk membuat catering hari ini. Dan teman-teman tadi udah lihat proses preparation kita di hari kemarin, dan sekarang kita udah siap buat masak-masak semua menu catering kita hari ini.
Oke teman-teman, di sini gue bakal ngelanjutin. Kentang kita tinggal sedikit banget, tinggal 1 kali goreng aja. Yang seperti tadi gue bilang, gue udah ngegoreng-goreng dari pagi. Dan ini minyaknya juga udah panas banget ya teman-temannya. Jadi goreng kentangnya harus dengan minyak panas biar hasilnya nanti bagus. Oke, ini langsung gue masukin. Oke teman-teman, ini kentang kita udah masuk, udah kita goreng dengan minyak panas. Pastiin si kentangnya kerendam minyak biar hasilnya bakal matangnya merata dan bareng gitu ya. Jadi nggak ada tekstur yang masih keras, nggak ada yang masih lembek gitu ya. Terus untuk selanjutnya, oke, nah ini kentangnya teman-teman yang udah kita goreng. Sekali lagi gua kasih tahu kalau gua gorengnya beserta dengan kulitnya. Dan yang pasti kulitnya udah dicuci bersih ya. Nah ini kita goreng sampai empuk banget nih, teman-teman lihat. Tuh, bener-bener empuk banget ya. Dan untuk apapun olahan kentang, kalau gue secara pribadi gue lebih suka kentang itu dimasak beserta dengan kulit-kulitnya. Nah, ini kentangnya kita goreng kurang lebih 10-15 menit atau bahkan 20 menit tergantung banyaknya teman-teman goreng. Kebetulan ini gue prepare-nya di dalam, jadi apinya nggak terlalu besar kompornya ya. Nanti selanjutnya kita bakal masak-masak yang lainnya, akan kita bawa ke depan semua. Oke, gini aja. Sekarang gue bakal lanjut untuk ngerjain yang lain-lain. Sayuran capcay boleh bawa ke depan, Record nggak? Nah, ini ada Mas yang bawa satu-satu nih. Mas mau ambil apa? Ayam. Ayam mau? Nih. Sayuran lembeknya rebus 30 detik, sayuran kerasnya rebus 1 menit. Yuk. Bakso, sawi kol, ayam. Oke, sip. Si Jemaning. Oke, thank you. Oke, selanjutnya bumbunya mudah banget. Nah, ini tadi udah ditimbang kurang lebih ayamnya 13 kilo untuk 120 piece ya. Seperti biasa gue kalau masak selalu gue lebihin. Yang pertama kita antisipasi ada hasil yang kurang baik. Yang kedua sengaja dibikin lebih juga karena bisa untuk makan siang para karyawan atau tim gue ya. Oke, sekarang ini mix seasoningnya. Untuk 13 kilo kita pakai kurang lebih 130 gram ya. Tuh, langsung kita bumbuin. Nah, jadi untuk perbandingannya 1:10 ya. 1 kilo daging, 10 gram mix seasoning. Terus sama untuk kecap ikan dan minyak wijennya juga 130. Langsung kita masukin. Nah, sebenarnya ini lebih bagus dimarinasi selama kurang lebih 1 hari 1 malam yang nginep gitu ya. Tapi karena gue pengen memberitahu dan ngasih lihat ke teman-teman semua proses detail untuk ngebumbuinnya, jadi gue bikin dadakan aja, nggak apa-apa. Yang penting teman-teman bisa mengeksekusi atau bisa menggorengnya dengan baik dan tepat. Nah, ini kita bumbuin, kita diemin kurang lebih setengah jam, langsung kita eksekusi juga boleh. Oke, pastiin diaduk yang rata ya, sampai semua bumbu-bumbunya membalur. Oke, teman-teman, ini udah cukup gua aduk ya. Kurang lebih ini gua ngaduknya 10 sampai dengan 15 menit aja. Yang penting teman-teman bisa pastiin semua bumbunya terbalur dan mengenai semua bagian dari si daging ayamnya. Dan ini udah beres, udah kita bumbuin, nanti tinggal kita masak aja. Oke, dan sekarang ayamnya udah gua bumbuin. Nah, ini kita bumbuin dan kita marinasi, terus kita diemin kurang lebih setengah jam. Nanti udah setengah jam kita bisa pakai untuk langsung digoreng ya, teman-teman ya. Habis itu ini digoreng 8 sampai dengan 10 menit aja. Dan ini perkedelnya langsung aja gua bejek-bejek kentangnya ya. Nah, ini kentangnya kita halusin dulu teman-teman ya. Oke teman-teman, ini kentang kita udah mulai kalis ya, udah mulai bukan kalis lah, hancur gitu ya. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ada tekstur-tekstur kulitnya ya. Asli ini bikin tambah enak banget menurut gua secara pribadi, karena ngasih tekstur kentang yang udah halus terus ada kulit-kulitnya gitu. Nah, oke, ini kentang kita ya belum halus banget karena di belakang masih ya, proses goreng. Terus ini tadi kita mau bikin isiannya, tapi tadi gue cek kentangnya udah mateng ya. Ayo kita lihat ke belakang. Nah, teman-teman tahu kentangnya udah mateng atau belum itu dari mana? Jadi gini, gampang banget. Nah, ini kentangnya cukup kita ambil satu aja, terus langsung kita tusuk ya. Tuh, dia langsung tembus gitu dengan sangat mudah. Sekali lagi, ini gue cari yang paling gede nih, ini gede banget ya. Nah, ini langsung aja kita tusuk ya. Nggak usah pakai tenaga, tuh dia langsung tembus. Nah, tandanya ini kentangnya
udah mateng dan udah boleh kita angkat teman-teman ya. Sekarang langsung aja. Oke, sudah. Ya, langsung kita taruh lagi di depan yuk. Oke, ini langsung aja kita masukin ya kentangnya yang udah kita goreng yang terakhir nih ya. Oke, udah masuk semua. Nah, sekarang sambil nunggu kentang ini dingin ya, jangan debus. Ini nggak bakal kuat ditekan-tekan pakai tangan. Kita langsung prepare isiannya aja untuk si perkedel ini ya. Oke, daun bawang kita potong agak kecil-kecil. Oke, nah ini gue pakai food processor teman-teman ya, food processor Mitoshiba CH200 yang gue pakai. Buat teman-teman yang nggak punya food processor mau diiris juga boleh, karena gue bikin kan banyak ya untuk mempersingkat waktu, jadi kita lebih mengandalkan teknologi ya. Oke, nah ini cara pakainya juga sangat mudah sekali teman-teman. Daun bawangnya udah gue masukin, terus sekarang tinggal kita tutup. Nah, sekarang kita ambil mesinnya, langsung tinggal kita tekan aja. Oke. Nah, teman-teman bisa lihat ini langsung kecincang ya si daun bawangnya. Tuh, mudah banget kita pakai food processor Mitoshiba CH200 ya. Terus ini udah beres, tinggal kita masukin aja ke dalam wadahnya. Oke, sudah. Nah, sekarang bahan selanjutnya kita masukin lagi pisaunya. Terus bawang putih masuk. Oke. Ya. Langsung masuk. Nah, teman-teman bisa lihat tekstur dari bawang putihnya. Ini halus banget. Kita food processor ini giling menggunakan food processor nggak lama, hanya sekitar beberapa detik saja langsung halus. Oke, kentang udah masuk, daun bawang udah masuk, bawang putih udah masuk. Sekarang masukin bahan-bahan lainnya. Ini ada kornet ya, gue pakai kornet sapi atau bisa disesuaikan dengan selera teman-teman. Kornet sapi boleh, daging giling boleh, kornet ayam boleh, daging giling sapi, daging giling ayam, atau apapun itu teman-teman bisa gunakan sesuai dengan selera dan keinginan teman-teman. Bumbunya langsung aja, ada chicken powder, ada garam, sama ada lada ya. Oke. Nah, sekarang kita masukin tepungnya. Ya, tepungnya langsung kita masukin. Sekarang kita masukin telurnya. Ya. Pecahin dulu di wadah terpisah ya. Takutnya telurnya nanti ada yang zong. Nah, ayam kita juga udah kita marinasi setengah jam, langsung dibawa sama Mas Amin. Ya, bawa aja sekalian. Ini sudah menteganya. Ini yang temennya yang waktu itu bukan? Apa? Yang waktu itu ya? Gedean yang kemarin, ini mau ukurannya bagus, pas ini. Oke, ayam udah dibawa sama Mas Amin ya, langsung digoreng itu sekitar 8 sampai dengan 10 menit, nanti dengan api yang sangat panas. Terus ini bahan-bahan udah masuk, telur juga udah masuk semua. Oke. Ya, ini kita aduk-aduk ya. Nah, ini langsung aja kita campur ya semua bahannya. Fungsi terigu ini untuk ngikat si perkedelnya, dan fungsi telurnya sendiri untuk melembutkan ya. Jadi tekstur perkedel kita nanti bakal enak banget.
Dan satu lagi tips dari gua, teman-teman, untuk membuat perkedel, jangan pernah bikin perkedel kentangnya direbus atau dikukus ya. Kalau kalian mau memang sehat ya terserah, tapi kalau untuk jualan sih menurut gua nggak boleh ya. Karena yang pertama pengaruh dengan rasa ya. Kalau misalkan kentang digoreng itu rasanya tuh dan aromanya enak banget. Yang kedua, kalau bikin perkedel kentang yang direbus atau dikukus, biasanya itu kalau kalian nggak bisa bikinnya, dia bakal pecah atau saat digoreng itu nanti bakal ngembiar ya. Nggak bagus hasilnya. Sarung tangan sampai sobek ini ya, kita pastiin ya diaduk sampai rata ya, biar nanti semuanya ada rasa kornetnya, terus juga bumbu marinasinya imbang ya. Oke teman-teman, ini udah kita adon kurang lebih hampir setengah jam. Teman-teman bisa lihat adonannya ya, ini udah perfect banget, sempurna sekali. Kalian semua bisa lihat ya, ini adonannya ngegluten gitu ya, jadi kayak adonan, jadi bagus sekali. Dan sekarang kita bakal bikin si perkedelnya. Bikin perkedel nggak bisa pakai sarung tangan, kita kurang ahli dalam hal itu. Jadinya kita langsung bikin aja. Oke, di sini ada tepung. Nah, jadi biar nggak lengket, tekniknya tangannya harus ditepungin ya. Oke, tangan gua tempelin tepung, terus gua ambil. Nah, kita bikin ukurannya nggak usah terlalu gede ya. Nah, satu porsi segini. Wow. Jadi untuk satu porsinya kita bikin 50-60 gram ya. Oke. Nah, nanti kita bentuknya nanti kita bikin dulu. Sekalian aja ya, udah sekalian aja dah. Oke. Nah. Ditepungin sedikit biar nanti ngambilnya gampang. Oke. Ya, untuk satu porsinya ingat 60 gram ya, 50 sampai dengan 60 gram. Oke teman-teman, kurang lebih untuk kentangnya 60 gram ya, gedenya segini ya, jadi gede banget enggak, kecil banget juga enggak. Tapi kalau untuk dibilang perkedel pada umumnya ya ini besar sekali ya, mungkin 1,5 kali lipat. Nah ini tinggal kita taruh sini, dan ini akan kita buat terus sampai habis. Kurang lebih kita butuh 120 piece perkedel kentang kornet ini. Oke teman-teman, perkedel kita udah mau habis ya. Nah tadi di awal video gue lupa kasih tahu teman-teman kalau dalam pembuatan perkedel ini tangan teman-teman harus dibasahin sedikit ya, biar ngambil kentangnya itu nggak jadi susah gitu. Nah ini kita tinggal ngabisin doang si perkedelnya ya, tinggal sedikit, paling tinggal beberapa porsi lagi. Terus sambil kita porsiin si perkedelnya, ini sambil gua goreng juga di belakang teman-teman ya. Jadi nanti habis ini selesai baru gua bakal ngasih lihat teman-teman proses menggoreng si perkedelnya. Nah kalau untuk kita menggunakan kornet ini teman-teman, kita bisa dapetin aroma yang mantep banget untuk perkedelnya. Tapi kalau teman-teman mau dapetin tekstur yang lebih daging banget atau lebih meaty, teman-teman bisa gunakan daging giling aja ya, jadi dia akan lebih berasa sih dagingnya nanti. Oke, ini perkedel kita udah habis teman-teman ya, kita garuk-garuk dulu, siapa tahu masih dapat satu porsi. Oke, pas satu porsi. Nah, ini perkedel kita udah jadi, udah selesai semuanya. Adonan kita udah habis. Terus teman-teman bisa lihat, ini bentuknya kurang lebih seperti ini yang udah kita bentukin satu persatu. Terus nanti ini kita goreng, nggak kita tepungin, nggak kita kasih sagu, nggak kita balur telur. Jadi begini aja langsung kita goreng. Nanti teman-teman bisa lihat hasil akhirnya itu, jadi si kulitnya tuh bakal crispy gitu. Karena si adonan dari perkedel ini kita udah campurin sama tepung ya teman-teman. Dan ini udah selesai semua. Sekarang kita bakal lanjut buat ngegoreng si perkedelnya ya. Di belakang itu udah ada beberapa piece yang udah kita goreng, jadi tadi sambil bikin kita udah sambil goreng. Nah, oke, sekarang gue bakal kasih lihat teman-teman proses ngegoreng si perkedelnya. Oke, ini perkedelnya
begini aja, nggak kita saguin, nggak kita tepungin, nggak kita telorin, langsung kita masukin. Dan pastiin minyaknya harus panas, nggak boleh dingin teman-teman. Gorengnya nggak perlu waktu lama, hanya beberapa menit saja ya, karena pada dasarnya si kentangnya udah matang, kornetnya udah matang ya, semuanya udah matang. Oke. Nah ini udah masuk ya. Nah teman-teman bisa lihat kan, ini nggak lengket sama sekali, itu langsung kita aduk aja pelan-pelan. Nah ini nggak lengket karena suhu atau temperatur dari si minyaknya bagus ya. Jadi begitu si kentangnya masuk atau perkedelnya masuk, dia langsung ngehit. Tuh teman-teman bisa lihat tuh bentuknya bagus sekali kan. Nah, jadi ini tinggal kita goreng-goreng aja nih. Nah, terus kalau baru banget masuk, jangan terlalu sering diaduk ya. Ini kita aduk biar dia lepas saja dari dasar kompornya ya. Karena kalau nanti masih belum ngeset, teman-teman udah ngaduk terus, ada kemungkinan si perkedelnya bisa pecah. Nah oke, ini perkedelnya kita goreng sampai warnanya kecoklatan aja, kurang lebih 5 sampai dengan 10 menit. Adonan kita juga udah beres. Sekarang gue mau lanjut cuci tangan dulu. Habis itu kita bakal bikin semua perkedelnya sampai habis. Setelah perkedelnya habis, kita lanjut ke depan buat masak si capcay dan ayam saus menteganya. Oke teman-teman, perkedel kita udah beres, meja juga udah cukup bersih, dan sekarang sebelum kita angkat perkedel kita yang terakhir, kita bakal lanjut buat bikin sambal kecapnya. Mudah banget. Nah, di sini gua ada sambal serbaguna yang resepnya nanti ada di atas ini atau di kolom deskripsi kalau gua ingat masukin. Terus di sini juga ada kecap manis. Nah, ini sambal serbagunanya sebanyak 200 gram. Terus ini kecap manisnya sebanyak 1500 atau 1800 lah. Pokoknya perbandingannya 1:1 sebenarnya ya. Jadi 1 kilo kecap, 100 gram cabai serbaguna ini. Karena cabai serbaguna ini benar-benar kita menggunakan pure cabai rawit. Jadi pedas banget. Kebetulan ini nanti kita bakal kasih ke panti asuhan yang dimana isinya kebanyakan anak-anak. Jadi kita bikin jangan terlalu pedas. Oke, 200 gram cabai giling atau sambal serbaguna dengan 1500 gram kecap ya. Oke. Nah, ini cuma gini doang, terus kita aduk-aduk ya. Mudah sekali. Tuh.
Nah, ini enak banget buat jadi cocolan perkedelnya ya, dimana perkedelnya asin dan gurih. Nah, ini sambal kecapnya manis dan pedas ya, jadi perpaduan yang mantep banget. Selanjutnya bisa ditambahin tomat, bisa ditambahin bawang merah, bisa ditambahin peresan jeruk limau ya buat nambahin aromanya. Tapi di sini kita bikin yang simple aja. Ini sambal kecap kita udah jadi. Sekarang perkedel kita juga udah mau matang. Ayo kita lihat ke belakang. Nah, perkedel kita udah matang teman-teman ya. Tuh, dijagain sama arsa. Nah, ini warnanya udah bagus seperti ini kurang lebih ya. Nah, oke, biar diangkat dulu. Oh, terang gitu. Oke, nggak usah ini apaan. Nah, udah jadi perkedel kita kurang lebih seperti ini teman-teman ya. Seperti yang gue bilang tadi, kita nggak lapisin dengan apapun ya, tepung enggak, sagu enggak, telur pun enggak. Dan teman-teman bisa lihat bagian kulit luarnya, ini bener-bener crispy banget tuh. Jadi bagian nggak crispy banget sih, tapi paling enggak dia tuh jadi garing bagian luarnya. Terus ini kalau kita gigit nanti di bagian dalamnya itu bakal empuk banget. Nah tadi ini Arsa udah nyolong satu, kita ambil punya Arsa aja. Nah teman-teman bisa lihat ini punya Arsa biar udah dia makan kita tuh. Jadi ini luarnya garing. Terus dalamnya lembut banget ya. Nah, lembut ya? Lalu yang makan lah punya lu. Asik. Gua tamparin. Nah, jadi kayak gitu ya teman-teman. Jadi dalamnya ada kentangnya, ada daging sapinya, itu mantep banget. Dan ini perkedel kita udah jadi. Sebagian tadi udah dibawa ke depan semua. Yang pertama kita goreng, ini tinggal penggorengan terakhirnya. Dan ini sambal kecapnya juga udah jadi. Nah, sekarang kita tinggal masak dua menu lagi. Yang pertama adalah capcay goreng bakso, yang kedua adalah ayam saus mentega. Oke, ayo sekarang kita lanjut buat pindah ke depan. Oke, teman-teman, kita sekarang udah ada di depan dan kita udah siap buat masak ya. Seperti yang teman-teman lihat, ini ada ayamnya lagi kita goreng dari tadi. Terus kita sambil prepare operasional sambil berjalan. Ayamnya udah mateng. Bagus banget. Terus ini gue bikin ayam menteganya. Nah, di sini Mas lagi bikin capcay goreng baksonya sebanyak 110 porsi ya. Apalagi ya, udah kayaknya gitu doang sih. Nasinya udah, perkedelnya udah. Terus ayamnya lagi mau gue masak, sayurnya Mas yang masak tadi. Sambal kecap juga udah kita buat ya. Oke, gitu aja teman-teman. Yuk kita langsung lanjut buat masak dua menu terakhir ini nih, capcay dan juga ayam mentega. Oke teman-teman, sekarang gue bakal lanjut langsung buat masak si ayam menteganya. Udah sekali ya. Ini ayamnya semua kan udah kita goreng sampai matang, jadi kita tinggal eksekusi aja. Ada bombay sebanyak 1 kilo untuk 13 kilo paha atau drumstick atau 120 piece paha pentung ya. Langsung kita masukin. Nah ini udah masuk bombaynya teman-teman. Sekarang langsung kita masukin bawang putih. Kurang lebih 3 sendok makan. Iya, 3 sendok makan masuk. Ya ini kita tumis dulu sampai wangi bombay-bombaynya. Oke, teman-teman bisa lihat ya, udah cukup matang bombay kita, udah lembek. Nah, sekarang kita lanjut ke proses berikutnya. Kita bakal bikin si saus menteganya dulu, nanti terakhir baru ayamnya masuk ya. Karena kita bikin porsi banyak, jadi si ayamnya ini nggak bisa kita tumis dengan bawang seperti ini. Untuk lebih enak memang harus kita masukin ayam, kita masak dulu dengan bawang putihnya ya. Tapi karena porsi yang cukup banyak, jadi kita nggak bisa melakukan hal tersebut. Saus menteganya sebanyak 1 kilo, langsung kita masukin. Masuk obat gantengnya kurang lebih 2 sendok aja ya. Terus gulanya 3 sendok. Oke. Oke, ini sausnya udah masuk, udah kita bumbuin juga ya. Sekarang kita cobain dulu. Oke, udah cukup. Gampang banget bikin saus menteganya ya, teman-teman bisa lihat tadi bawang putih, bawang bombay, basic saus menteganya masuk, mecin gula masuk ya. Terus kita tambah sedikit air dan ini rasanya udah enak banget. Sekarang kita langsung aja masak ya, masukin ayamnya maksudnya. Nah ini ayamnya langsung kita masukin. Masukinnya pelan-pelan ya, karena kalau terlalu cepat dia akan terasa sakit. Nah, kan? Bener kan? Saya. Kenapa bisa gitu, Bang? Ya karena kalau terlalu cepat, terlalu banyak kan Gak puas. posisinya besar, jadi sakit gitu loh.
Iya. Sakit penggorengannya lah. Nggak kuat nanti. Nggak kuat nanti. Oke. Oke, ayamnya udah masuk semua. Sekarang kita aduk pelan-pelan. Ini saus menteganya basicnya manis teman-teman ya. Ada kecap, ada gula. Jangan dijos dengan api yang terlalu besar kalau udah masuk semuanya. Karena nanti si sausnya ini bisa ngentel di bawah, ngendep di bawah gitu, caramelize dan gosong dan ngasih rasa yang nggak enak. Oke, teman-teman bisa lihat ya. 110 porsi ayam mentega kita. Gampang banget bikinnya, dan ini bukan 110 ya, pasti gue bikin lebih karena untuk peran jaga-jaga ada yang rusak atau apa segala macem. Kalaupun nggak ada ayam yang rusak, ada tikusnya yang ngerusakin nanti ya setelah catering. Oke, ini teman-teman bisa lihat tadi bikin sausnya gampang, ayamnya juga tinggal digoreng, dimarinasinya. Proses dari awal sampai akhir teman-teman udah lihat. Nah, ini udah terbalur semua ayamnya dengan saus, tapi tidak semudah ini aja teman-teman, ini belum selesai. Nah, ini ayamnya baru terbalur doang sama si saus menteganya ya, untuk ngasih hasil dan rasa terbaik. Ini kita masak lagi kurang lebih 10 sampai dengan 15 menit. Kita masak simmer dengan api kecil, jadi kita biarkan si saus menteganya ngeresap sampai ke dalam-dalam ayamnya ya. Oke, gitu aja. Ini gue masak dulu sampai 15 menit ke depan. Nanti setelah 15 menit kita bakal lanjut lagi dan gue bakal ngasih lihat hasil akhir tekstur dari si ayam mentega kita. Oke teman-teman, ini udah kita masak kurang lebih 10 sampai dengan 15 menit ya. Teman-teman bisa lihat tekstur dari si ayamnya ya. Ini terbalur dengan si saus menteganya. Udah semudah ini aja proses pembuatan ayam saus mentega sebanyak 120 porsi, dan di sini Mas Amin juga masih lanjut buat bikin si capcay goreng baksonya. 2 kali proses masak ya. Jadi 60 dan ini adalah yang terakhir. Tandanya semua menu kita hari ini udah beres, udah selesai kita buat, dan sekarang kita lanjut ke dalam buat melakukan proses packing atau penyelesaian si catering kita hari ini. Oke, teman-teman semuanya udah beres catering kita hari ini. Nah, untuk menunya ya catering kita hari ini. Nasi putih, perkedel, terus ini ada capcay goreng bakso, ada ayam saus mentega, dan juga ini ada sambal kecapnya. Mantap banget. Per boxnya ini kita jual Rp25.000 aja dengan box yang cukup baik kualitasnya. Terus ada nasinya, perkedel kentang, bukan cuma kentang aja tapi kita juga pakai cornet ya teman-teman ya. Capcay-nya pakai bakso, terus ada ayam saus menteganya. Begini aja catering kita hari ini udah beres, kita kerjain semuanya. Nanti kita ketemu lagi setelah kita sampai di panti yang kita tuju. Oke teman-teman, kita udah sampai di panti asuhan Holy Angel. Sekarang kita bakal masuk dulu nemuin suster atau adik-adiknya buat kita mau nurunin makanan. Halo, mau turunin makanan ya? Iya. Udah mau selesai aja ini ya. Paling sebulan lagi udah beres. Wih, mantap. Udah mau pindahan ya? Lagi ada barang laku tadi. Oh, dikasih. Puji Tuhan ya. Mana suster? Bobo. Oh, oh mau misa. Oke deh. Terima kasih banyak. Masih ya, langsung balik ya. Dadah, Tuhan berkati. Banyak banget. Nanti kita ngasih juga deh. Dadah. Oke, kita udah ngasih di Panti Asuhan Holy Angel dari Bapak Raymond atau Bapak Untung pribadi. Sekarang kita bakal lanjut buat jalan ke Panti Asuhan Al Ikhlasnya ya. Yuk.
Oke teman-teman, kita udah sampai di Panti Asuhan Al Ikhlas dan kita bakal langsung nurunin makanan yang udah kita siapin ya dari Bapak Dudi. Masih ada 1 dus lagi. Lagi pada ngaji anak-anaknya. Assalamualaikum. Udah, nih ini doang. Buka dikit bisa nggak? Buat nggak? Oke. Daripada ngaji ya. Udah. Mana ibu? Ibu nggak di sini? Iya, udah pulang. Oh ya udah pulang ya. Hai. Masih. Ya dimakan ya. Assalamualaikum. Oke. Nah oke teman-teman semuanya, kita udah nurunin semua makanannya. Hari ini kita ngirim ke 2 panti, jadinya yang pertama dari Holy Angel, yang kedua ini kita ngirim ke Al Ikhlas. Semua makanannya juga udah turun. Nah oke, udah gitu aja teman-teman. Makanannya udah kita drop semua. Yang tadi pertama dari Bapak Untung pribadi yang sedang berulang tahun didonasikan. Yang mendonasikan itu adalah Bapak Raymond, yaitu anaknya. Yang kedua ini dari Bapak Dudi dari Bandung, ke Panti Asuhan Al Ikhlas. Oke teman-teman semuanya, terima kasih buat kalian semua yang udah nonton. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Bye.